Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sahlan Syaifuddin ingin mempresentasikan hasil dari kerja kelompok 10. Yang pertama itu ada Dar al-Islam dan Al-Zimmi, relasi Muslim dan non-Muslim. Relasi antara Muslim dan non-Muslim dalam Islam, terutama melalui konsep Zimmi, mencerminkan ajaran dasar al-Islam yang menekankan pada nilai-nilai keadilan, toleransi, dan penghormatan terhadap pluralitas agama. Al-Quran sebagai kitab suci Islam mengakui keberadaan agama-agama lain dan mendorong umat muslim untuk menghormati pemeluk agama non-Islam, seperti Yahudi dan Nasrani. Dalam hal ini, pluralitas agama dilihat sebagai manifestasi dari kemahakuasaan Allah yang menciptakan beragam suku, bangsa, dan agama dengan tujuan tertentu dalam kehidupan manusia. Konsep Zimmi berfungsi untuk melindungi hak-hak komunitas non-Muslim yang hidup dalam wilayah Islam, memberikan mereka kebebasan untuk menjalani keyakinan dan ritual agama mereka, selama mereka memenuhi kewajiban tertentu sebagai warga negara. Ini mencerminkan prinsip konsistensi, di mana masyarakat Muslim diharapkan untuk berinteraksi secara positif dengan non-Muslim, membangun kerukunan dan kerjasama yang saling menguntungkan. Oleh karena itu, Al-Islam tidak hanya menentukan pada pemahaman dan penerimaan terhadap perbedaan, tetapi juga mendorong keterlibatan aktif dalam membangun masyarakat yang harmonis dalam menghadapi tantangan global yang berkaitan dengan hubungan antar agama. Prinsip-prinsip Qurani dan ajaran Nabi Muhammad tetap relevan sebagai pedoman untuk menciptakan dialog yang konstruktif dan memperkuat persaudaraan kemanusiaan. Lalu ada legalitas syariat Islam di Aceh, memahami posisi syariat Islam di Aceh, hierarki hukum di Indonesia. 1. Pelaksanaan syariat Islam di negara Republik Indonesia bukan sesuatu yang baru. Hal ini beranjak dari praktek-praktek keseharian masyarakat Indonesia yang mayoritasnya beragama Islam. Meskipun dalam kesehariannya, penduduk Indonesia menerapkan ajaran Islam secara individual, namun dalam beberapa aspek yang berkaitan dengan kolektivitas masyarakat seperti bidang hukum, kenegaraan dan lainnya, negara Indonesia memiliki falsafah tersendiri yaitu Pancasila. Sebab penduduk di Indonesia yang tersebar di berbagai pulau memiliki beragama etnis dan budaya serta agama yang berbeda-beda. 2. Legalitas penerapan syariat Islam di Aceh didasarkan pada peraturan perundangan yang sah, seperti Undang-Undang Otonomi Khusus Aceh dan kanun yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah. Tantangan dalam implementasi dan penegakan hukum masih menjadi isu penting, termasuk kritik yang datang dari kelompok HAM dan kesetaraan gender. Untuk menjaga keberlanjutan penerapan syariat Islam yang adil, perlu adanya evaluasi berkala dan penyesuaian agar tidak menimbulkan kesenjangan antara nilai-nilai Islam dan prinsip-prinsip hukum nasional maupun internasional. Legalitas penerapan syariat Islam di Aceh memiliki dasar hukum yang kuat melalui UU dan kanun. Penerapan syariat Islam mempengaruhi berbagai aspek kehidupan masyarakat Aceh, baik secara hukum, sosial, maupun ekonomi. 3. Posisi syariat Islam di Aceh adalah bagian integral dari sistem hukum nasional Indonesia. Pelaksanaan syariat Islam yang diatur melalui UU nomor 11 tahun 2006 dan didukung oleh kanun-kanun Aceh menunjukkan bahwa hukum Islam dapat berjalan dalam kerangka negara hukum Indonesia meskipun terdapat dalam penerapan hukum syariat Islam di Aceh, terutama dalam aspek pidana. Semua aturan yang berlaku tetap berada dalam koridor konstitusi dan sistem hukum nasional. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.